Ya, bagi teman-teman ini kita sedang aplikasikan untuk paten imun untuk tanaman sawit. Nah, ini kisaran ada 4 liter itu bang, bukan 4 liter. Kita buat tadi berapa saset? 2 saset bang ya, 2 pasang ya, 2 imun, 2 ini tambah pancarkan rona yang indah. Kita kasih NPK Mutiara 16, bukan genggam aja bang, genggam. Ya. Masih 2 genggam. Oke. Nah, jadi ini teman-teman untuk 2 pokok. Ini sekitar 4 liter. Nanti pokoknya kasih 2 liter. Siramkan ke pangkal. Teman-teman ya. Ini kondisi sawitnya. Kita di Kabupaten Deli Serdang. Mas Adi bahkan nanti udah hancur ini kondisi pelepahnya seperti ini. Ini ada buahnya nggak Mas Adi? Ini mana yang ada buah nanti kita lihat. 3 bulan selanjutnya kita lihat. Oke. Ya, di pangkalnya Mas Adi. Wangi Bang Mas Adi kan? Wanginya kayak wangi apa? Kayak permen. Jadi ada wangi-wangi mint. Nah, itu dia imun. Imun itu bermanfaat untuk membunuh virus, bakteri dan jamur. Ya. Pangkal bawahnya. Boleh pakai tangan gini. Ya. Ya, jadi buahnya, tetes yang nggak ada buahnya teman-teman, itu dia. Ada buahnya. Oke, 2 pokok Mas Adi ya. Mana lagi? Ya, oke, kita coba lagi Mas Adi. Itu teman-temannya, kalau mau mencampur buat aja nanti penuh-penuh dia buat ya. Itu 1 genggam tangan dewasa ya. Pupuk NPK. Itu 2. Karena dia untuk 2 pokok. Jadi dosis penggunaan pupuk paten usia ini 12-15 tahun ya. 12 ada. Ada 12. 12 tahun itu 1 saset paten dan 1 saset imun. Nah, itu dia. Imunnya wangi mint. Ini teman-teman, ini pemanen kita. Ada Mas Heru, ada Mas Gomblo, dan ada komandan kita kakek. Wah, yang usia udah berapa kek usia kek? 60, tapi masih kuat teman-teman. Itu dikarenakan hidup sehat ya, olahraga, dan tidak suka minum minuman keras ya, kakek ya. Tidak pernah, dan tidur teratur. Gimana pola hidup sehatnya kek? Tidur teratur ya? Itu teman-teman. Makan kacang tanah ini sehat badan. Itu Gomblo itu. Pak Gomblo bilang seperti itu. Poding telur bebek 3. Jadi pakai tangan digini kan Mas Adi.
dia ada serbuk-serbuk itu teman-teman. Jadi serbuk itu harus hancur ya. Serbuknya harus hancur. Kenapa? Itu memang sedikit agak susah hancurnya, harus sedikit. Biasanya kita gunakan di dalam botol aqua ya. Di dalam botol yang baru dikocok-kocok dia supaya bisa cepat larut. Sambil melumat apanya ya, pupuk NPK-nya. Oke, kita ulangi lagi. Boleh. Kita akan lihat, kita akan tandai teman-teman, nanti kita akan ambil lagi dokumentasinya setelah 3 bulan ya. Nah, caranya cukup gitu teman-teman. Kalau kita menggunakan timba yang 4 liter ya, jadi satu pokok itu untuk 2 liter. Ini lokasi memang dulunya ini adalah kolam ikan. Cuman karena daerah ini adalah daerah musim banjir, sehingga kita tidak bisa berkolam ikan lagi, dan kita ganti dengan tanaman sawit seperti ini. Hari ini tanggal berapa hari ini, Mas? Hari ini tanggal 17 Februari. Ya, benar itu 17 Februari ya. Februari 2023. Kita berada di Kabupaten Deli Serdang, tepatnya di Kecamatan Tanjung Merawa. Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang. Pupuk organik teknologi nano. Lanjut. Ini yang ketiga kali. Caranya ini teman-teman. Tambahin aja banyak-banyak aja nggak apa-apa. Nah, cepat habis. Karena masih atas. Kenapa pakai ini teman-teman? Jamur. Jadi pencegahan terhadap tanaman sawit yang biasanya rentan ya, karena jamur Ganoderma ya, Mas Adi ya. Ganoderma biasanya kalau sudah terinfeksi jamur Ganoderma, pastikan turun waktu mungkin 6 bulan bisa Kabupaten Imbun ini kita coba, semoga berhasil. Ataupun jamur Ganoderma itu bisa atasi ya. Nah, selain dia membunuh virus, bakteri, dan jamur, Imbun ini ketika dikombinasi dengan pupuk paten, kualitas daripada percepatan penyerapannya lebih tinggi, 10 kali lebih cepat. Nah, sehingga disarankan pengaplikasian pupuk paten ini harus berbarengan, pupuk paten dengan paten Imbun.
Nah, demikian teman-teman. Ini sahabat-sahabat kita, mitra-mitra kita yang selalu membantu kita memperjuangkan agar sawit ini bisa terawat dan hasilnya bisa diambil. Nah, ini memang lagi trek. Ya, musim trek ini, Ya. kakek ya. Ya, musim trek. Musim trek. Wangi kek. Suaranya begitu jatuh seperti ledakan bom. Ini Mas Adi yang membantu kita teman-teman ya. Mas Adi ini warga Kabupaten Serdang Bedagai ya, yang selalu bersama-sama dengan kita. Ini ketua kelompok ya. Kalau dalam pertanian ketua Gapoktan ya Mas Adi. Kalau dalam proses pekerjaan ini adalah ketua kelompok. Jadi di sini teman-teman, para pekerja itu untuk pemanen itu ada ketua-ketuanya. Karena kita tidak bisa bicara kepada semua, tetapi melalui ketua inilah perpanjangan tangan daripada pemilik sawit, biasanya seperti itu. Jadi Mas Adi ini sudah 10 tahun ada Mas Adi ya, kita sama ya. 10 tahun sudah ada bersama dengan kita. Ya, semoga langgeng ya Mas Adi ya. Ya. Sehat-sehat. Sampai nanti mungkin replanting ya Mas Adi. Ini replanting 10 tahun lagi masih bisa? Masih. Oh, ini sawitnya 10 tahun lagi masih bisa teman-teman. Ya, mudah-mudahan Lebih lagi bisa. dengan perawatan yang maksimal, hasilnya juga maksimal. Kita ketahui sawit ini harus diberi makan supaya dia kasih kita makan. Karena kalau hanya kita yang makan, sawit ini ngambek, nggak mau panen, nggak mau buah dia. Pemanen pun lesu, Nggak ada buah. kakinya melangkah pun berat. Kenapa? Tidak dapat tonase. Artinya kalau mereka bilang nggak makan nggak dapat gaji gitu. Nah, itu jadi teman-teman, para pemilik sahabat petani, para pemilik sawit, berilah makan kepada sawit Anda supaya pekerja juga, pemanen juga senang. Oh, tidak perlu cari-cari sana cari sini, totonya sudah ada buah yang mateng, ada buahnya. Ini dikelilingi teman-teman, nggak ada buah seperti ini tadi. Mana yang nggak berbuah tadi Mas Adi? Ada 2 ya. Banyak juga nggak berbuah ini, berarti sawit ini juga kurang makan ini. Makanya kita kasih makanan pupuk pintar ya, pupuk pintar, pupuk teknologi nano. Ya, kita coba dengan teknologi ini, ya mudah-mudahan unsur hara yang terkandung di dalam tanah bisa dia serap kembali. Kenapa teman-teman? Karena pupuk teknologi nano ini memiliki kemampuan sebagai katalisator ya. Ya, bisa mengurai dan mempercepat proses penyerapan unsur hara dalam tanah. Nah, jadi kalau akar itu udah mampu melakukan penyerapan pupuk secara sempurna, dipastikan tanaman itu makanannya lebih banyak teman-teman. Makanya selain menjadi katalisator, pupuk paten ini juga bisa berfungsi sebagai penyeimbang ya, penyeimbang unsur hara, penyeimbang tanah supaya asam-asaman yang lazim disebut itu adalah pH ya, pH tanah.
Ya, kita tahu pH tanah yang baik itu kisaran antara 6 ya sampai 6,5. Kalau sudah di atas 7 dia jadi basah, tetapi di bawah 5 dia itu udah asam, teman-teman. Nah, jadi menyeimbangkan pH tanah itu sangat perlu. Biasanya para petani menggunakan dolomit ya. Kita tahu penggunaan dolomit itu sangat sulit ketika akses medannya itu susah dijangkau. Karena harus melakukan pengangkutan bertonton ya. Untuk luasan 1 hektar aja dia bisa berton ya. Nah, teman-teman. Tetapi dengan pupuk paten ya, 1 hektar itu kisaran 130 pokok. Itu cukup 4 kotak, teman-teman ya. Cukup 4 kotak. Karena 1 kotak itu dia isinya 24 saset. Nah, jadi 1 kotak itu bisa untuk 24 pohon. Nah, jadi kalau 1 hektar itu 120 atau 130, ya 130 dibagi 24, sekitar 45 kotak lah. Ya, 45 kotak pasang ya. Nah, jadi kita tahu harga 1 pasang itu adalah 400.000. Oke, sip. Makasih, thank you. Kita sudah kasih percontohan ya untuk sawit yang tidak berbuah. Mereka kerja kembali, teman-teman. Ya, demikian teman-teman cara aplikasi, cara penggunaan pupuk paten dan paten imun untuk tanaman sawit. Tetap semangat, berikan informasi tentang teknologi nano buat para petani dan lingkungan sekitar. Horas. Ini ada berapa kilo, Kek? 20. Oh, kecil ini. Tadi 35 sana. 20 ada lebih. 25 ya? Ya. Udah mulai banyak nih. April ini sedikit nih, lontang-lantung. Ini ada berapa? Bang Adi, Apa? beratnya? 30. 30. Lebih mau kurang mau bikin aja beli. Nih teman-teman, Arahkan ke utara. lagi trek ya. Iya. Dulu ini kita buat kolam, teman-teman. Ya. Pertama waktu dulu ini kita beli, ini posisinya sawah ya, Le ya, waktu itu sawah ya. Ya, ini Pak Saragi, kita sama-sama dulu, sama-sama nyawa. Habis nyawa kita berkolam ya. Kita berkolam, kolam bawal, kolam ikan mas, ikan nila. Tapi karena hujan banjir, habis kolam semua. Terakhir ketakutan berkolam. Terakhir kita kasih tulang ikan. Nah, ini Bapak ini dulu, Pak Saragi ini dulu. Yang buat lepel ya, Ele ya. Nah, ini yang buat lepel dulu. Ini masih saudara dengan kita, teman-teman ya. Jadi di sini memang dekat sungai. Ya, dekat sungai. Jadi kalau banjir kadang memang sampai ke sini ya, melimpah dari sungai karena debit airnya terlalu tinggi. Itu dia teman-teman ya. Jadi ada baiknya ini kasih tulangan ikan, memang tambah lagi. Nah, cuman sebenarnya kalau paritnya ini dibenarin, kasih lubang ke sini, ini kan rendah. Nah, ini kita belah, kasih pipa, ini bisa bisa kering. Nah, macam ini kan dinaikkan lagi dia lah itu. Ini ada berapa kilo, Kek? 20. Oh, kecil ini. Tadi 35 sana. 20 ada lebih. 25 ya? Ya.
April ini dikit nih, lontang lantung. Ini ada berapa? Bang Adi, Pernah beratnya? 30. 30. Lebih mau kurang mau bikin aja beli. Nih teman-teman, Arahkan ke utara. lagi trek ya. Bisa kemari artinya apalah. Iya. Dulu ini kita buat kolam teman-teman. Ya. Pertama waktu dulu ini kita beli, ini posisinya sawah ya, Le ya, waktu itu sawah ya. Ya ini Pak Saragi, kita sama-sama dulu, sama-sama nyawa. Habis nyawa kita berkolam ya. Kita berkolam, kolam bawal, kolam ikan mas, ikan nila. Tapi karena hujan banjir, habis kolam semua. Terakhir ketakutan berkolam. Terakhir kita kasih tulang ikan. Nah ini bapak ini dulu, Pak Saragi ini dulu. Yang buat lepel ya, Ele ya. Nah, ini yang buat lepel dulu. Ini masih saudara dengan kita teman-teman ya. Jadi di sini memang dekat sungai. Ya, dekat sungai. Jadi kalau banjir kadang memang sampai ke sini ya, melimpah dari sungai karena debit airnya terlalu tinggi. Itu dia teman-teman ya. Jadi ada baiknya ini kasih tulangan ikan memang tambah lagi. Nah, cuman sebenarnya kalau paritnya ini dibenarin, kasih lubang ke sini, ini kan rendah. Nah, ini kita belah, kasih pipa, ini bisa sat, bisa kering. Nah, macam ini kan dinaikkan lagi dia lah itu. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa, dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar